Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Peran Kualitas Pelayanan dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan pada UMKM Eagle Dikal yang beranggotakan Amelia Astriviani, Hersu Setiati, Nur Aisyah, dan saya Septiaudina sebagai presenter dari Universitas Tanggabana YPKB. Artikel ini dilatar belakangi karena era globalisasi mendorong persaingan bisnis semakin ketat akibat pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. Perusahaan tidak cukup hanya menawarkan produk berkualitas, tetapi juga layanan prima sebagai pembeda utama. Kepuasan pelanggan menjadi faktor vital karena satu, pelanggan yang puas, loyal, melakukan pembelian ulang, dan merekomendasikan usaha. Yang kedua ada pelanggan tidak puas, yang dimana beralih ke kompetitor, turunnya penjualan dan profit. Yang ketiga ada bagi UMKM, kualitas layanan sangat menentukan keberlangsungan usaha di tengah keterbatasan modal dan sumber daya. Lalu di sini ada metodenya. Yang pertama ada pendekatan dan desain. Pendekatan kualitatif, desain, studi deskriptif, lokasi Eagle Dikal, Desa Cinono, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Alasan pemilihan lokasi adalah terjadi penurunan kepuasan pelanggan dan penjualan menjadikannya kasus relevan untuk dikaji. Lalu ada informasi penelitian, dipilih dengan purposive sampling, yaitu berdasarkan pengalaman dan keterlibatan langsung. Ada kategori, yang pertama adalah pemilik UMKM, jumlahnya ada satu. Keterangannya adalah pengambil keputusan utama. Yang kedua ada staf layanan pelanggan, jumlahnya satu. Keterangannya berinteraksi langsung dengan konsumen. Yang ketiga ada pelanggan, berjumlah 3 orang. Keterangannya pengguna jasa dan produk Eagle Dikal. Lalu yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, dilakukan selama masa magang dan kunjungan langsung. Yang kedua ada mencatat praktik layanan dan interaksi pelanggan. Lalu yang kedua ada wawancara mendalam. Ada wawancara semi terstruktur dengan pemilik, staf, dan pelanggan. Lalu fokusnya adalah persepsi kualitas layanan, kepuasan, dan tantangan bisnis. Yang ketiga ada dokumentasi, data penjualan dari tahun 2020 sampai 2022, survei internal, survei organisasi, dan dokumen pendukung. Yang keempat ada analisis data berdasarkan Sugiono tahun 2022. Yang pertama reduksi data, menyaring dan mengelompokkan data sesuai tema, daya tanggap, keandalan, empati, jaminan, dan divisi. Lalu yang kedua ada penyajian data, disusun secara deskriptif, didukung tabel dan gambar. Yang ketiga ada penarikan kesimpulan dan verifikasi, menemukan pola dan tema untuk menjawab tujuan penelitian. Validitas data, triangulasi sumber dan metode, ditambah konfirmasi hasil kepada informan atau member check. Lalu ada yang kelima, tolak ukur kinerja. Yang pertama, mengukur kesesuaian antara dimensi kualitas layanan, keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Lalu yang kedua ada dengan indikator kepuasan pelanggan, seperti fokus utamanya adalah daya tanggap dan konsistensi layanan. Lalu pembahasannya, penelitian di Eagle Dikal Kabupaten Bandung menunjukkan kualitas layanan tergolong baik, namun responsivitas masih rendah. Toko sudah rapi dan produk menarik, pesanan selesai tepat waktu, serta transaksi aman dan terpercaya. Staf juga ramah dan komunikatif, namun sering lambat menanggapi pelanggan. Penjualan menjadi turun dari 715 juta pada tahun 2021 menjadi 355 juta pada tahun 2022. Sejalan dengan rendahnya kepuasan pada aspek daya tanggap atau kurang lebih 50%. Diperlukan peningkatan kecepatan layanan agar kepuasan dan loyalitas pelanggan meningkat. Lalu kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas layanan berperan penting dalam membentuk kepuasan pelanggan di UMKM Eagle Dikal. Dimensi keandalan, jaminan, dan empati sudah diterapkan dengan baik, namun daya tanggap masih menjadi kelemahan utama karena keterlambatan komunikasi dan layanan. Hal ini berdampak pada menurunnya tingkat kepuasan dan penjualan pada tahun 2022. Oleh karena itu, peningkatan kecepatan respon, pelatihan staf, dan prosedur layanan yang lebih jelas sangat diperlukan untuk memperkuat kepuasan dan loyalitas pelanggan. Penelitian ini terbatas pada satu UMKM dengan jumlah informan sedikit, sehingga studi selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak UMKM dan metode campuran agar hasil lebih komprehensif. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.